Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau membuat kami berharga, bukan karena kelayakan kami, bukan karena prestasi kami, bukan karena hal-hal yang baik yang kami lakukan, tetapi kami berharga oleh karena kasih-Mu yang membawa kami, yang menemukan kami, yang memperoleh dan menangkap kami. Kami mengucap syukur bahwa Allah itu penuh kasih. Dan di dalam kasih-Mu itu juga Engkau nyatakan di dalam keadilan-Mu. Engkau juga menggantikan kami yang berdosa di atas kayu salib. Dengan Engkau dipaku sampai darah-Mu tercurah. Dan oleh bilur darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami senantiasa mengingat akan pengorbanan yang betapa besarnya di dalam kehidupan kami orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa yang baik di dalam Yesus, pada saat ini kami hendak merenungkan satu tema, yaitu membangun di atas batu penjuru. Tuhan, Engkau pimpin kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan juga dapat menghidupi bagian firman ini. Bagaimana kami dapat membangun tubuh Kristus di dalam batu penjuru, yaitu Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru bagi kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dan juga memberkati jemaat-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan waktu kami ya Tuhan di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur Bapak Ibu karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Sebelumnya saya mau menyapa kita pada pagi hari ini, Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Boleh memberikan senyum ya kepada saudara seiman kita kiri dan kanan. Memberikan senyuman yang hangat begitu ya. Sekalipun saat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa harga BBM naik, atau biaya aftur pesawat, harga tiket naik, ataupun ada eskalasi yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan boleh memelihara kita. Baik pekerjaan kita, baik juga gereja kita, baik juga kesehatan kita. Di tengah-tengah ada banyak berita yang tidak menentu, tapi Tuhan telah memelihara dan terus-menerus memelihara kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian tema ya, membangun di atas batu penjuru. Nah, tentu batu penjurunya di sini Bapak Ibu adalah Yesus Kristus ya. Jadi membangun di atas Yesus Kristus ya, di atas batu penjuru. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab elektronik kita, dan bagi kita yang membawa Alkitab buku atau fisik, kita juga boleh membukanya dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 22. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12, dan kita bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Di bawah judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, dan oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih juga melakukan bagian firman yang telah kita baca ini. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita adalah membangun di atas batu penjuru. Bicara tentang membangun, Bapak Ibu, kalau kita saat ini atau di masa kini ketika seseorang hendak membangun, entah itu rumah, entah itu sekolah, entah itu gereja atau apapun itu bangunan, pasti yang sangat diperhatikan yang paling awal adalah pondasinya, bukan? Kenapa Bapak Ibu pondasi betapa penting? Karena ketika pondasi itu meleset, ketika pondasi itu tidak kuat, ketika pondasi itu tidak kokoh, sekalipun tampaknya bangunan itu di atas permukaan sudah dicat, sudah bagus, sudah ada pernak-pernik aksesoris dari rumah tersebut, kalau pondasinya tidak kuat, ketika ada badai, ketika ada gempa, ketika tanah bergerak, ketika permukaan tanah itu tidak stabil, maka bangunan itu akan runtuh, atau bangunan itu akan miring, atau bangunan itu kian lama, kian tidak akan mampu untuk menanggung beban yang begitu berat. Sehingga Bapak Ibu, ketika orang membangun sebuah rumah, apalagi kita di Banjarmasin ini yang rawa-rawa, tentunya sangat penting yang namanya pondasi. Berapa banyak tiang yang harus dimasukkan ke dalam tanah, ditanam dan seterusnya. Sangat penting. Sehingga saudara, betapa pentingnya pondasi itu. Bahwa sekalipun rumah itu tampak bagus atau ruko itu sudah dicat sedemikian rupa indah, tetapi ketika pondasinya tidak kokoh, itu hanya menunggu waktu. Entah 15 tahun, 20 tahun, mungkin bangunnya sudah miring ke kiri atau miring ke kanan. Dan tidak kokoh. Mungkin ada retak-retak di bagian struktur bangunan tersebut. Sehingga penting sekali Bapak Ibu ketika orang membangun yang namanya bangunan, yaitu pondasi. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bangunan yang kita juga bicarakan saat ini, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu di zaman Tuhan Yesus ataupun Paulus adalah batu yang sebagai pengikat antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan pondasi di zaman sekarang. Kalau di rumah-rumah di zaman orang-orang Yahudi ada satu batu pengikat di sudut-sudut tembok begitu. Batu ini yang akan mengikat ataupun yang menyatukan satu batu bata atau batu yang lain begitu. Sehingga kalau batu penjuru ini melenceng atau salah penempatannya atau tidak pas pada masanya, maka bangunan itu akan juga miring dan tidak tepat. Sehingga Bapak Ibu, di dalam batu penjuru ini di zaman Tuhan Yesus atau Rasul Paulus, betapa pentingnya untuk apa? Untuk
peletakan yang pertama agar dapat mengikat batu-batu yang lain. Jadi tidak sembarang. Dan ataupun kita sekarang ini adalah biasanya orang kenal mungkin tidak sama ya seperti peletakan batu pertama, bagaimana kelurusan, bagaimana kekokohan dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu betapa pentingnya batu penjuru di masa ketika membangun sebuah bangunan di masa Tuhan Yesus ataupun di masa Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan adalah kita ini adalah bangunan Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita telah dibangun dengan sungguh-sungguh di atas batu penjuru itu, yaitu Yesus? Apakah kita sudah dibangun di atas dasar yang benar? Atau kita hanya sekedar ikut-ikutan? Mungkin tampilannya bangunan itu bagus, tapi sebetulnya di bawahnya ini betapa kroposnya dan rapuhnya. Sehingga ketika ada badai, ada gempa, tanah bergerak atau beban itu menekan, itu akan goyah bangunan tersebut. Nah, sebagai jemaat Tuhan pada masa kini, apakah kita telah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus? Atau kita dibangun di atas batu-batu yang bukan batu penjuru? Atau kita dibangun di atas kekuatan kita sendiri yang tampaknya mampu, yang tampaknya dapat melewati, tetapi sebetulnya ketika ada badai, ada tekanan hidup, ada pergumulan, betapa goyah dan keroposnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca ini, Paulus itu menyampaikannya kepada jemaat di Efesus. Nah, di dalam jemaat Efesus itu ada dua suku. Ada suku Yahudi dan juga ada suku non-Yahudi. Ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi di jemaat Efesus, Bapak Ibu? Di dalam jemaat Efesus itu terjadi yang namanya perselisihan, percekcokan, bahkan itu ada konflik. Orang Yahudi mengatakan kami lebih hebat, kami lebih bermakna. Karena kenapa? Karena kami melakukan sunat. Tadi yang kita baca. Karena kami mendapatkan janji-janji sebagai warga Israel. Karena kami juga melakukan hukum Taurat. Karena kami umat pilihan Allah. Dari garis keturunan Yahudi atau Israel. Sehingga memandang orang-orang non-Yahudi, apa sih kamu? Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu betapa rendahnya. Karena kamu bukan umat pilihan Allah. Kamu bukan orang Israel. Sehingga saudara itu terjadi yang namanya konflik. Dan ketika kita membaca teks tadi itu Bapak Ibu, kita bisa merasakan suasana di mana antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu saling bercekcokan. Ada perseteruan. Dalam relasi ada konflik. Saling menghujat, saling menjelekkan, saling membanggakan diri. Orang non-Yahudi mengatakan juga kepada orang Yahudi, kamu juga berasa sombong. Karena kamu seolah-olah yang telah mendapatkan sunat, ada hukum Taurat, ada juga bangsa Israel. Kamu juga berasa sombong. Sehingga saudara ada dua jemaat ini yang saling terus-menerus saling menjelekkan atau menjatuhkan. Sehingga itulah konteks daripada jemaat di Efesus. Tetapi saudara, dalam konflik yang terjadi di dalam tubuh Kristus itu, Rasul Paulus itu mengatakan kepada jemaat di Efesus. Di ayat 13 itu berkata Bapak Ibu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Paulus memang tahu Bapak Ibu bahwa kondisi jemaat ini sedang tidak baik-baik, sedang tidak kondusif. Karena yang satu membanggakan diri dengan hal-hal lahirianya, yang satu juga melihat ini orang-orang yang betapa sombongnya. Sehingga dari bagian itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, oke, tetapi kalian sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu dekat, sudah didekatkan oleh darah Kristus. Sebetulnya saudara ini betapa sensitifnya
Di dalam jemaat itu kita bisa membayangkan perselisihan di antara keduanya. Antara jemaat yang satu, suku yang satu dengan jemaat yang satu. Sehingga itulah pergunjingan yang terjadi di jemaat di sana. Akhirnya sesuai dengan tema kita, bagaimana kita sebagai tubuh Kristus dapat dibangun di atas batu penjuru. Di tengah-tengah keperbedaan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah hal-hal dinamika hidup, bagaimana kita bisa hidup ini dibangun di atas batu penjuru. Nah saudara, yang kita bisa lakukan di tengah-tengah dinamika kita sebagai berjemaat atau ketika kita di dalam dunia kerja, di dalam keluarga, bagaimana kita bisa membangun tubuh Kristus ini di atas batu penjuru. Yang pertama Bapak Ibu adalah yang kita bisa lakukan, mari kita menyadari terlebih dahulu dan mensyukuri bahwa identitas kita sebagai milik Kristus. Pertama-tama, mari kita menyadari dan juga mengingat, mensyukuri identitas kita sebagai milik Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam ayat yang ke-11 itu dimulai dengan kata karena itu ingatlah dahulu bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Saudara, Paulus tidak langsung mengatakan ada anugerah. Paulus tidak mengatakan kasih karunia, tidak. Tapi di ayat yang ke-11 itu, pertama-tama Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus ini, siapa mereka sebelumnya, siapa identitas mereka sebelumnya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Kamu ingat jemaat Efesus bahwa kamu dulu bukan apa-apa. Bahwa kamu dulu bukan siapa-siapa. Dengan orang yang menamakan dirinya ada sunat, yaitu orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus ini saudara mengingatkan, dia tidak langsung dengan cepat atau dengan nada kasihnya, kasih karunia, tidak. Tapi dia mengingatkan dulu siapa identitas mereka. Mengapa dia mengingatkan saudara kepada jemaat Efesus? Agar jemaat Efesus ini tahu bahwa mereka dahulu adalah orang-orang yang tidak layak. Bahwa agar mereka tidak jatuh kepada dosa kesombongan rohani. Oh, karena saya sudah percaya Tuhan, ya saya lebih baik daripada si A, daripada si B, atau daripada si C. Sehingga Rasul Paulus dengan sengaja mengingatkan mereka, siapa kamu dahulu? Kamu adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus, nah jadi akhirnya di ayat ke-13, tetapi sekarang, but now, kamu sekarang di dalam Kristus. Mau menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa kamu gak ada apa-apanya jemaat Efesus. Mau menegaskan kepada jemaat Efesus agar tidak jatuh kepada apa? Kepada dosa kesombongan rohani merasa lebih baik. Atau kepada orang Yahudi merasa lebih benar, lebih layak, lebih aktif di gereja, lebih senior, lebih apapun itu. Rasul Paulus mengingatkan identitasmu. Who you are before. Siapa kamu sebelumnya. Sehingga ini mengingatkan, bukan hanya sekedar mengingat, tapi mengingatkan terus-menerus bahwa engkau adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam kerajaan Allah. Bahkan Bapak Ibu kalau kita memperhatikan di ayat 12 di sana ya. Di sana dikatakan di ayat yang ke-12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Pertama, tidak termasuk kewargaan Israel. Kedua, tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ketiga, tanpa pengharapan. Dan yang kelima, tanpa Allah di dunia.
Artinya, kamu jemaat Efesus jangan bangga dengan prestasi-prestasimu. Jangan bangga dengan ritual-ritualmu. Seolah-olah sudah mengasihi Tuhan, tapi kamu sebetulnya kosong di dalam Tuhan. Sebetulnya kamu hampa di dalam Tuhan. Sehingga Paulus mau mengingatkan bahwa arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Kristus agar engkau semakin rendah hati, agar engkau semakin takjub kepada kasih karunia Allah. Sehingga ini menjadi identitas orang-orang Efesus supaya tidak lupa siapa mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah mendapatkan bagian yang telah dijanjikan oleh Allah. Tanpa pengharapan. Terputus koneksinya dengan Allah. Tetapi itulah syukur kepada Allah. Di tengah-tengah konflik yang saling mengatakan kamu salah, kamu benar. Aku yang paling benar, kamu yang gak benar. Di tengah-tengah kondisi yang saling salah menyalahkan itu Bapak Ibu, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita di ayat ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ditekankan di situ Bapak Ibu garis bawahi darah Kristus. Oleh darah Kristus, bukan sembarang darah. Mengapa harus darah? Karena di dalam perjanjian lama ketika ada pendamaian itu diberikan, harus ada domba atau ternak yang disembelih. Itu kita bisa membaca dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Dan di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 menyatakan bahwa hidup ada dalam darah. Sehingga darah menjadi sarana pendamaian. Dan itu berulang-ulang. Tetapi semuanya itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus dengan darahnya yang suci bahwa ia telah mati untuk sekali dan selama-lamanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi Kristus itu mati untuk satu kali dan darahnya tercurah. Sehingga ketika kita diperdamaikan, bukan asal dia sembarang mati. Tapi ada darah yang keluar dari tubuhnya dan itu yang menyucikan kita. Oleh darah Kristus. Itulah yang menyucikan dan melayakkan serta mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa engkau orang Yahudi, engkau orang non-Yahudi, jangan lagi saling berseteru, jangan lagi saling membenci, menuding, ataupun saling saya yang lebih benar. Atau yang mengatakan saya yang lebih aktif, saya yang lebih rohani, saya yang lebih banyak datang ke gereja. Tetapi kita adalah kawan sekerja Allah yang telah dipersatukan oleh darah Kristus. Saudara, ini betapa dahsyatnya saudara ketika saya membaca. Sehingga kita bisa mengerti alur pemikiran Paulus. Bahwa Rasul Paulus tidak serta-merta langsung mengatakan kasih karunia. Tapi dia mengajak kita terlebih dahulu, ingat. Dengan mengingat orang akan rendah hati siapa dirinya sebelumnya. Dengan mengingat betapa ia tidak layak. Dengan mengingat akan Kristus. Bahwa dia sebetulnya orang yang berdosa. Hanya dipakai oleh Allah untuk melayani bait Allah ini. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Suku Yahudi dan suku non-Yahudi. Agar mereka tidak saling membanggakan diri satu sama lain. Yang kedua saudara, bagaimana kita mampu membangun tubuh Kristus di atas dasar yaitu batu penjuru. Yang kedua adalah mari kita menghidupi damai sejahtera yang sudah atau yang telah dikerjakan oleh Kristus. Yang kedua, mari kita menghidupi damai sejahtera yang telah dikerjakan oleh Kristus. Mari kita fokus di ayat 14 sekarang.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Saudara, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Efesus, hidupilah kasih karunia, damai sejahtera yang telah engkau peroleh di dalam Kristus. Karena kenapa? Kristus telah membatalkan hal-hal yang dibanggakan tadi oleh orang-orang Yahudi. Sunat mereka, hukum Taurat mereka, ritual-ritual mereka. Apapun itu yang orang Yahudi merasa jumawa, semuanya telah digenapi, bahkan dibatalkan oleh karena Kristus. Sehingga seluruh fokus jemaat Efesus diarahkan kepada Kristus. Seluruh fokus hati dan pikiran jemaat Efesus diarahkan kepada Dia, Sang Batu Penjuru, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi jemaat non-Yahudi yang mengatakan kami lebih baik daripada jemaat Yahudi karena kami mungkin lebih modern. Atau orang Yahudi, kami lebih baik karena kami sudah mendapatkan hukum Taurat dari Allah sendiri. Tidak. Tetapi seluruhnya telah digenapi. Alkitab dengan jelas di ayat 15 itu Bapak Ibu mengatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan manusia baru. Bukan Tuhan menciptakan manusia baru seperti dahulu kala, tidak. Tapi Dia memperbaharui. Kristus mengubahkan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru oleh karena darahnya yang kudus. Sehingga saudara, hal ini memang terjadi di jemaat Efesus. Apakah hal ini juga bisa terjadi di jemaat masa kini? Tentu sangat bisa. Sangat bisa. Hal-hal yang mirip bisa juga terjadi di jemaat Tuhan hari-hari ini. Pola yang sama. Ada orang yang mungkin merasa lebih rohani, ada mungkin orang yang merasa lebih membanggakan diri, lebih aktif, atau menilai orang lain lebih rendah, lebih jelek karena dia lebih baik. Bisa terjadi. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat tubuh Kristus, no, bukan seperti itu cara fikirnya. Kita adalah tubuh Kristus. Tetapi memang di dalam tubuh Kristus ini, dalam berelasi, kita akan menghadapi dinamika. Dalam setiap relasi ada dinamika, ada konflik, memang bisa terjadi. Ada percekcokan bisa terjadi. Tetapi itu tidak membuat mundur atau kepahitan. Tetapi diubah pikirannya untuk menjadi belajar, menjadi dewasa di dalam perjalanan iman. Jadi tidak ketika ada pergumulan atau dinamika atau bahkan konflik tiba-tiba undur diri. Kenapa? Gak cocok. Kenapa? Gak srek saya. Kenapa? Gak nyaman. Pendapat saya gak didengarkan. Saudara, memang dalam tubuh Kristus bisa terjadi hal-hal yang demikian. Tetapi kita ubah mindset kita bahwa Tuhan sedang membentuk saudara dan saya agar dewasa. Sehingga kita boleh mengerti bahwa tujuan akhir yang mungkin ada dinamika yang tadi itu mengajarkan supaya dewasa dalam rohani. Ada kasih, ada kesabaran, ada pengampunan, ada penerimaan, ada kelapangan dada. Menerima satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Apakah mudah? Enggak mudah. Hal itu juga terjadi di jemaat Efesus. Tapi Paulus menasihatkan, tidak seperti itu. Kalian adalah tubuh Kristus. Kalian adalah sama-sama anggota keluarga Allah. Sehingga saudara, itulah anugerah daripada Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya di dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara, Paulus mengajak, hidupilah anugerah. Anugerah ini yang memampukan kita
Anugerah yang tadinya kita tidak layak, tapi kita memandang Tuhan melayakkan saya karena anugerah. Sehingga ketika saya berelasi dalam tubuh Kristus, dalam pekerjaan, dalam keluarga, saya belajar untuk dewasa secara rohani, karakter, sikap, agar saya dibangun di atas batu penjuru. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tapi menjadi pribadi yang kuat di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat membangun tubuh Kristus, ya, membangun dan menghidupi batu penjuru itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mari kita bertumbuh, ya, dalam keterhubungan sebagai keluarga Allah. Mari kita terhubung, ya, sebagai keluarga Allah. Kita bisa perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat Alkitab yang tadi kita baca di ayat 19 berkata, "Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru." Jadi demikian kita lagi bukan orang asing, bukan lagi juga pendatang, bukan juga orang yang tidak saling kenal. Tetapi kita adalah kawan sewarga, ada kalimat di sana, keluarga Allah. Oh saudara, bicara tentang keluarga, pastinya dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri dan ada anak. Pasti bisa terjadi konflik bukan? Atau dinamika, bisa. Tetapi itu tidak mengarahkan supaya kepahitan. Tetapi belajar untuk saling mengerti, dia mengerti saya mengerti saya mengerti dia, dia mengerti saya. Sehingga ada satu pembelajaran rohani, ada satu pembelajaran iman yang semakin hari kita boleh dewasa. Apalagi di dalam tubuh Kristus yang sebesar ini Bapak Ibu. Sehingga kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, tapi orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi keluarga Allah. Keluarga, namanya keluarga, ada dinamika. Namanya keluarga, ada hal-hal yang bisa menyakitkan hati. Tapi jangan disimpan. Kita jangan juga membangun tembok-tembok rohani kecil dalam diri kita. Kita jangan juga berupaya membangun batu-batak kecil sesuai versi kita. Jangan. Kita akan hanyut dan hancur oleh karena diri kita sendiri. Tetapi mari kita bangunnya di dalam kekuatan kasih setia Kristus. Sehingga saudara di dalam ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Kita dibangun bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosional, bukan berdasarkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi kita dibangun di atas para rasul, para nabi yang berpusat, yang berfokus kepada pengajaran Kristus. Sehingga inilah yang menjadi sukacita kita Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Bahwa ketika Tuhan mempersatukan kita dalam tubuh Kristus, kita juga boleh bertumbuh di dalam perjalanan rohani kita. Sehingga saudara, memang dalam perjalanan rohani tidak selalu mudah. Tetapi dasarnya adalah Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu atau saya pun mengalami dinamika, kita jangan mundur diri ataupun merasa ciut bahkan menjauh. Ataupun bisa menghilang dari gereja ini. Jangan. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan pergumulan-pergumulan kecil ini ada maksud dan tujuan. Supaya saya boleh bertumbuh kepada Kristus. Dan tentunya dalam menjalani pergumulan itu kita memohon kekuatan Tuhan. Agar semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga saudara di ayat 21, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan. Kita adalah bangunan-bangunan Allah.
rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam Kristus. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika dalam keluarga, mari kita senantiasa menaruh hati kita kepada Kristus. Kepada Kristus. Bahwa saya mau dibangun di atas batu penjuru Kristus dalam hidup ini. Agar apa? Agar bukan dengan kekuatan kita. Agar bukan dengan hikmat dan juga bijaksana manusia kita. Tapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hari-hari ini. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu adalah mari kita mengingat Injil. Menyadari bahwa status kita tadi dari yang jauh menjadi dekat. Kita menyadari. Jadi mengingat ini Bapak Ibu bukan hari ini mengingat besok tidak. Kita senantiasa mengingat oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus saya boleh dilayakan. Sehingga memunculkan hati yang terus bersandar, terus berserah, terus meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata dalam doa-doa kita, Tuhan terima kasih. Saya bukan lagi orang yang jauh, tetapi sudah Engkau dekatkan oleh kasih karuniamu di dalam Yesus. Sehingga itu yang kita bisa ingat dalam ketika kita menyetir mobil. Oleh karena Kristus saya boleh ada dan sampai pada saat ini. Sehingga memunculkan betapa kita tidak layak sebetulnya, tapi hanya Kristus yang diagungkan dan dimuliakan di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua adalah kita hidup tanpa lagi membangun tembok-tembok versi kita. Kalau orang-orang Yahudi tadi membangun tembok-temboknya, kita jangan lagi membangun tembok-tembok kepahitan, tembok-tembok amarah, tembok-tembok kebencian, tembok-tembok hal-hal yang merusak tubuh Kristus. Tetapi kita sekali lagi mengarahkan bahwa Kristus sudah menghancurkan tembok-tembok itu. Ketika kita di dalam luka, ketika kita di dalam kesedihan, ketika kita di dalam linangan atau cucuran air mata, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, mampukan, tolong dan pimpinlah aku. Sehingga aku boleh semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita boleh menghidupi Kristus dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Yang ketiga saudara, apa yang kita bisa lakukan dengan saudara seiman? Mari kita boleh terhubung dengan aktif dengan saudara seiman. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-19 Bapak Ibu ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga Allah. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ketika kita misalnya di PDP, di komisi, ataupun ketika kita makan di kantin, mari kita boleh menyapa jemaat. Mungkin ada jemaat yang kita belum kenal, kita menyapa, tanya kabarnya. Atau di dunia kerja, tanya kabar rekan kerjanya. Dan setelah tanya kabar rekan kita, mungkin kita bisa naik lagi. Apa pokok doa yang saya bisa dukung? Apa hal yang aku bisa bantu? Kita memberikan perhatian satu sama lain dan menguatkan di dalam doa. Karena kita adalah keluarga. Keluarga adalah saling memperhatikan satu sama lain. Keluarga adalah saling mendukung di dalam doa. Kita mungkin tidak hanya mendukung secara materi Bapak Ibu. Tapi bisa mendukung ketika kita memberikan telinga kita kepada saudara kita. Ketika dia menceritakan pergumulannya, ketika ia ingin didoakan. Kita mau mendengarkan rekan anak buah kita, kita tanya kabarnya, kayak apa kamu kerja minggu ini. Kita bisa, kita sharing, kita berikan penguatan, motivasi yang sehat. Bolehkah saya berdoa? Atau dengan saudara seiman yang percaya, kita bolehkah saya berdoa?
Sehingga saudara, itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus. Bukan lagi saling membanggakan satu sama lain, tetapi kita adalah anggota-anggota keluarga Allah yang disusun, dibangun di atas batu penjuru, Kristus. Sehingga inilah modal daripada kita yang kita peroleh dari Efesus pasal 2 ini. Sehingga saudara, ketika kita menjalani hari-hari, mari kita boleh saling terhubung. Mari kita boleh saling mengingat. Mari kita boleh juga mengingat akan Injil dan juga membawa dalam doa rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan sepelayanan kita, seiman kita. Tentu dalam sebuah komunitas ada dinamika, tapi jangan menjadi penghambat dinamika itu. Jadikanlah dinamika relasi itu sebagai tangga untuk boleh bertumbuh di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kiranya Bapak Ibu melalui tema pada siang hari ini, yaitu kita dibangun di atas dasar, bukan lagi di atas dasar menurut versi kita, no, tapi menurut versinya Tuhan di dalam kerendahan hati dan kasih sukacita di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh Bapak Ibu boleh resapi dan juga kita juga boleh melakukannya di dalam kehidupan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah mempersatukan kami sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Dan kami menyadari Tuhan memang ada dinamika yang bisa saja terjadi dalam relasi kami sebagai anggota keluarga Allah. Sama seperti jemaat Efesus. Tetapi Engkau telah menyatakan bagi kami ya Tuhan, bahwa oleh karena Kristus kami menjadi layak. Oleh karena Kristus kami menjadi benar dan Engkau menjadi batu penjuru. Tolonglah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami untuk boleh mengingat akan Injil, untuk juga boleh terhubung dengan sesama kami, untuk juga boleh memperhatikan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami boleh dibimbing dengan kekuatan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.